Nah, tema kali ini yang ingin saya ajak berbagi kepada Anda adalah mengenai Hari Bumi. Kita tahu bersama bahwa tanggal 22 April kemarin diperingati sebagai Hari Bumi di seluruh dunia ini. Nah, ada salah satu konsep atau mungkin yang sedang booming banget sekarang ini adalah soal mengurangi pemanasan global dan juga efek rumah kaca. Anda juga pasti udah sering banget dengar ya. Nah, salah satu jalur yang banyak digunakan untuk mengkampanyekan itu adalah jalur pendidikan. Sekarang ini saya berada di salah satu sekolah dengan konsep sekolah alam, yakni School of Universe. Nah, ini saya tadi sebenarnya sudah curi-curi pandang ke arah sini, nampaknya sudah ada Pak Lendonovo di sini. Ya. Selamat pagi. Baik, pagi. Lagi ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Ada pelatihan. Oke deh, kalau gitu Bapak aku pengen ngobrol sama Bapak. Boleh. Soal sekolah ini boleh ya, Pak ya? Maaf ya, jadi ganggu nih. Oke, sip. Nanti tunggu sana ya. Iya nih Pak, aku dengar tentang sekolah alam dan Bapak ini adalah seorang konseptornya, betul kan? Betul. Ini dia nih saudara, konseptor sekolah alam yang memang sudah banyak dikenal oleh Bapak. Ya. Sambil jalan ya? Boleh. Aku pengen tahu nih Pak, ini tuh kenapa sih kok Pak Lendonovo dulu menciptakan sekolah alam? Konsepnya itu apa sebetulnya yang ada di pikiran Pak Lendonovo kok menciptakan yang seperti ini Pak? Salah satu yang paling banyak didiskusikan orang di dunia itu kan upaya untuk mengembalikan alam ke bentuk aslinya, gitu kan? Artinya kalau keseimbangan alam tercapai, maka tidak ada banyak bencana. Gitu. Nah, cuman kan orang bingung mulainya dari mana. Sampai hari ini pun setelah lebih dari 30 tahun orang berdiskusi tentang bagaimana mengembalikan ekosistem, kemudian mencegah terjadinya global warming gitu, itu nggak selesai-selesai. Nah, kami memutuskan untuk memulainya dari pendidikan dasar karena yang bisa mengubah dunia itu kan manusia juga. Nah, di School of Universe Bogor ini pun yang masuk di sekolah ini adalah mulai anak-anak usia playgroup ya Pak, sampai sekolah menengah, betul? Iya, dari paling basic sampai paling tinggi. Dan kalau saya perhatikan juga ini kan bangunannya seperti ini gitu, dan juga ada yang di sebelah sana pakai bambu, udah terbuka banget sama alam, banyak pohon gitu Pak. Memang harus begini ya Pak? Atau gimana? Iya, kalau kita mau mewujudkan sebuah konsep kehidupan yang ramah lingkungan, dari mulai aspek tamannya, arsitekturnya, model belajarnya, semua yang ada di sini tuh harus benar-benar mencerminkan ramah lingkungan. Supaya apa? Supaya siswa itu begitu dia melihat, dia bisa membayangkan someday kalau dia jadi pemimpin, jadi orang besar, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau bedanya Pak dengan sekolah lain, kalau dulu saya tentu saja nggak sekolah di sekolah. Kurikulumnya tuh yang apa ya, udah strict banget seperti itu gitu. Nah, kalau di sini gimana Pak anak-anak sekolah belajarnya Pak, siswa-siswinya? Ya, kita kan sebetulnya punya kurikulum khas sekolah alam. Kurikulum khas sekolah alam itu ada 3 pokok pembelajaran. Yang pertama, membentuk karakter supaya orang menjadi baik dan berbuat baik kepada orang sekitarnya, lingkungannya. Yang kedua itu punya logika yang baik, sehingga kalau dia menciptakan teknologi, sains itu yang ramah lingkungan. Yang ketiga itu punya sifat kepemimpinan gitu, supaya dia bisa memimpin masyarakat untuk sama-sama melestarikan alam. Kira-kira seperti itu. Nah, karena khasnya kurikulum kita metode belajarnya juga beda. Beda ya Pak? Ya, kalau kita dulu di kelas. Iya, kita 70% lebih banyak di alam gitu. Dia belajar sains, teknologi, fisika, matematik itu langsung applied. Kalau dulu kan kita dengerin guru nulis dan nyatet, tapi kita tidak tertanam di kita gitu. Kalau dengan pola yang sekarang tuh akan berubah. Seperti yang tadi kita lihat juga ya, berbagai murid udah bawa stick. Dan kalau zaman dulu mana boleh Pak gitu kan. Kalau bawa seperti itu, kalau di sini justru memang dididik untuk mengembangkan apa potensi yang ada di dirinya. Betul. Jadi kan Tuhan itu menciptakan setiap manusia itu unik. Ada yang jago untuk bikin gambar sebagai wartawan, ada yang pinter ketimbang untuk wawancara, ada yang pinter bermusik, ada yang pinter fashion, ada yang pinter berkebun. Nah, sekolah itu tidak bisa memfasilitasi itu. Dan itu yang ini yang kita tekankan di sini gitu. Sehingga semua orang itu menjadi berguna dan menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing untuk masyarakat gitu. Dan dari dini sudah mulai digali potensi. Even misalnya dia matematiknya merah, fisikanya merah, segala macam, dia pasti punya keunikan, punya bakat yang dibutuhkan oleh publik. Pasti itu ya. Nah, terus Pak, kemarin ini Hari Bumi, kira-kira apa yang dilakukan oleh siswa-siswi di School of Universe Bogor ini Pak? Iya, sebagian besar siswa kami itu makanya agak terlalu sepi di sini karena kita berangkat ke Suaka Elang. Di gunung di Bogor, kita menanam pohon, kemudian berdiskusi tentang bagaimana melestarikan alam selama 2 hari.
menginap di sana. Di sana menginap. Anak-anak umur 6-7 tahun sudah menginap sana. Sudah bisa. Nah ini Pak, bukan hanya di sini saja loh Pak yang punya cara unik untuk memperingati Hari Bumi Pak. Ada sekolah alam lain, ini juga untuk saudara di rumah di Depok Pak. Di sana juga siswa-siswinya memperingati Hari Bumi kemarin dengan cara yang unik. Kita pasti pengen tahu ya Pak ya, seperti apa. Ini dia liputannya untuk Anda. Pak. Bermain musik dengan jerigen bekas. Walau bukan instrumen sungguhan, namun aksi bocah-bocah ini boleh juga ya. Itulah wujud kreativitas siswa-siswi Sekolah Alam Depok, Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Bumi 22 April lalu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, mereka memanfaatkan sampah maupun limbah lainnya sebagai media berekspresi. Seperti tas dari potongan surat kabar ini. Atau kotak tisu dan figura ini. Wah, semuanya unik-unik ya. Lalu apa tujuan sekolah mengadakan kegiatan seperti ini? Dari acara ini sebenarnya memberikan, terutama untuk anak didik kita ya, pendidikan tentang lingkungan hidup. Memang karena salah satu konsep sekolah alam adalah bagaimana menjadikan alam sebagai sarana belajar, dan kalau sarana belajarnya rusak, maka kegiatan belajar juga akan rusak. Para orang tua pun menyambut positif kegiatan sekolah karena bisa merangsang daya kreativitas anak. Saya banyak manfaatnya ya. Salah satunya pertama, anak-anak kita jadi kreatif. Dia akan peduli dengan, seperti kemarin tuh ada acara pembuatan koran. Jadi dia belajar gimana memanfaatkan koran yang tadinya nggak terpakai, sekarang jadi bisa digunakan gitu. Upaya anak-anak ini dalam menjaga lingkungannya tentu patut ditiru. Jika sedari kecil mereka sudah memahami pentingnya menjaga kelestarian alam, semoga di masa depan bumi kita lebih terjaga. Agus Priyatno melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ya, kembali lagi di liputan pagi hari pekan. Gimana tadi Pak? Unik kan cara siswa-siswa sekolah alam tadi memperingati ya? Khas banget nah gitu loh Pak. Aku pengen tahu lebih banyak lagi nih Pak soal gimana sih melestarikan alam. Apalagi kan Hari Bumi masih kemarin ya Pak, dekat-dekat lagi. Gimana nih anak gimana? Yang paling enak sebetulnya kalau kita diskusi sama orang tua. Emang ada Pak? Ada, orang tuanya keren lah pokoknya. Keren? Ngerti, gaul sekali dan paham alam itu. Yuk kita ke sana. Boleh Pak. Nah ini Mas Norman. Ternyata sudah. Ya. Mas Norman ya, saya Indah. Ini Indah. Kita ngobrol-ngobrol. Aku tadi diberitahu katanya mendingan kita ngobrol-ngobrol sama orang tua murid. Ternyata saya pikir tadi guru di sini. Sekali orang tua murid guru juga. Guru tamu. Mau nggak nih sambil duduk aja ngobrolnya? Wah harus ini. Ini kan pagi-pagi gini nggak apa-apa nih apa ya? Iya mangga. Oke. Iya, aku pengen nanya sama Mas Norman ini kan. Jadi anaknya disekolahkan di sini ya Mas ya, di sekolah alam ini. Kenapa sih Mas? Apa ya? Karena saya dari pengalaman sendiri sebenarnya. Jadi saya juga belajar banyak teman sekolah S2 sampai ngomongin Pak Rendo juga. Sampai S2 tiba-tiba pekerjaan sulit. Dia nggak bisa bertahan hidup. Nah saya tertariknya dengan sekolah alam ini, dia bisa survival skill dia lumayan hebat. Dan mungkin saya ini kan agak sedikit berpikir otak anak nih gitu. Jadi anak saya juga seperti itu gitu. Jadi bersyukur saya ketemu sekolah alam ini, SOI, udah masuk aja. Karena emang karakter saya seperti itu dan karakter anak saya seperti itu. Ternyata begitu ya, bapak sama anak nggak jauh bedanya. Tadi Pak Lendo sempat cerita sama saya di sini memang anak-anak 70% ya Pak berada di luar kelas di alam istilahnya seperti itu. Nah, Mas Lendo sendiri ini sekarang anaknya kelas berapa ya? Kelas 2 SD ya. Sudah ada perbedaan belum sih apa yang dirasakan mungkin saya disekolahkan di sini? Banyak ya, kayak hal-hal kecil deh, hal-hal simpel. Kita nggak tahu pertumbuhan toge itu berapa lama gitu, saya nggak tahu gitu ya. Tapi dia tahu ini ntar masa ininya ini, masa suburnya ini. Saya bingung sendiri. Akhirnya, berarti kamu ntar kalau pekerjaan saya bisa jadi petani. Iya, justru petani. Kalau dulu kayaknya saya gitu ya, kita ya kita nggak tahu sampai sejauh itu. Taunya makannya aja. Makannya aja, betul. Paling kita kalau mau tahu soal bentuknya kerbau apa segala macam lihat di buku, ya kan. Kalau di sini bisa
langsung melihat. Iya. Terus ini Mas, ini kan maksudnya sekolah alam identik sekali dengan kedekatan kita dengan bumi, dengan pohon segala macam. Mas bilang tadi tanaman ya Pak Leto ya. Gimana sih kalau Mas Arman sendiri menanamkan kepada anaknya untuk lebih cinta dan peduli soal kelestarian alam ini? Ya, saya sih berpikir saya nanya sama anak, kita hidup di bumi itu dan bumi itu punya daya tahan dan kita harus hargai bumi juga gitu. Kayak misalnya selama kita hidup di dalam bumi ini, kita menghargai bumi. Gimana caranya bisa membuat bumi ini aman? Kita hidup di situ gitu. Jadi otomatis harus tahu gimana caranya memelihara lah istilahnya, memelihara terus. Karena kan semakin kesini kan semakin banyak bencana nih. Betul. Udah gitu banyak kejadian-kejadian yang kita nggak tahu juga gitu loh. Nah itu dia, saya juga pengen ke sekolah-sekolah gitu, atau kalau bisa ke Dikdikbud lah, gitu Pak. Iya. Caranya penanggulangan bumi ya, ada pelajarannya gitu. Karena tambah lama nih kan bumi makin panas. Iya, Ya, nanti itu pagi-pagi dia, aja kayaknya udah keringetan gitu ya nggak sih? Betul. Itu dia yang harus kita peduli. Nah kalau di sekolah nih sebetulnya ada apa aja sih Pak? Yang selain anak-anaknya tadi kalau aku lihat kan ada yang manjat-manjat pohon segala boleh gitu ya. Zaman dulu mana boleh itu emang ada apa saja Pak kegiatannya di sini? Kegiatan belajar mengajarnya itu sebetulnya semuanya didesain itu terintegrasi. Jadi kalau misalnya dia ingin bermusik yang ramah lingkungan. Kalau dia ingin misalnya berolahraga yang ramah lingkungan. Kemudian kalau dia bikin properti yang ramah lingkungan. Konsepnya memang ramah lingkungan. Betul. Jadi semua aspek pendidikan, apakah fisika, matematik, biologi, itu semuanya bisa dirancang yang sesuai dengan ramah lingkungan gitu. Kalau kita pakai air itu bisa nggak didaur ulang? Gimana caranya? Kita belajar teknologinya. Sehingga diajarin Pak. Semua diajarkan. Kalau anaknya Mas Arman apa nih? Main musik lagi jangan-jangan? Seperti bapaknya. Kayaknya pemusik juga gitu. Iya, dia suka. Jadi di sini ada musik rombeng ya. Ya, rombeng, musik barang bekas. Itu saya excited gitu. Pertama ngelihat ini barang-barang bekas bisa jadi suatu instrumen atau suara-suara yang bisa kita nikmati. Jadi akhirnya terobosan baru juga gitu kan, dan kita menunjukkan sekarang yaudah kita menghargai bumi, kalau bukan dari diri kita sendiri apa sih, kalau orang pasti akan ikut. Ya, setuju itu juga, dan saudara di rumah juga pasti setuju kalau melestarikan bumi, mencintai alam itu memang harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari rumah dulu gitu ya. Nah ini tadi ngomong-ngomong soal drum band, aku kayaknya juga mau melihat lagi ya nanti setelah ya ini. Boleh. Apa sih sebetulnya kreativitas siswa-siswi di School of Universe ini memanfaatkan barang-barang bekas ya Pak ya, didaur ulang bahkan menjadi instrumen musik yang pastinya menarik dan bisa menghibur. Nanti saudara kami akan kembali setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami.